Film dibuka pada tahun 2067, di mana memperlihatkan sebuah keluarga kecil nan cemara. Ada sang ayah yang merupakan mantan pilot NASA bernama Cooper, sang kakek yang bernama Donald, anak laki-laki yang bernama Tom, dan anak perempuan bernama Murphy. Adapun istrinya Cooper sudah meninggal akibat suatu penyakit. Murphy adalah seorang anak jenius yang sangat terobsesi dengan yang namanya hantu. Ia selalu mengatakan kalau ia bisa berkomunikasi dengan hantu di kamarnya. Namun tidak ada yang percaya cuy, karena Cooper sendiri hanya mempercayai hal-hal yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Keadaan di bumi saat ini sangat memprihatinkan dan semakin tidak layak huni, di mana bumi pada masa ini tengah diserang oleh sebuah wabah yang bernama Hawar. Wabah ini menyerang berbagai makhluk hidup dan semua tumbuh-tumbuhan termasuk tumbuhan makanan pokok seperti gandum dan lain-lain, sehingga mulai terinfeksi penyakit dan tidak layak untuk dikonsumsi. Tumbuhan yang masih bisa bertahan di bumi hanyalah jagung saja. Tidak hanya itu, saat ini bumi juga tengah diserang oleh sebuah badai debu yang terus muncul setiap saat, sehingga para warga harus mengenakan masker untuk menutupi mulutnya dan hidungnya dari debu. Kemudian Cooper mengantar Tom dan Murphy untuk pergi ke sekolah. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba salah satu bannya bocor yang mengharuskan mereka untuk menggantinya terlebih dahulu. Saat tengah menunggu Tom mengganti ban mobilnya, tiba-tiba sebuah pesawat robot Angkatan Udara India melintas di atas mereka dengan ketinggian yang sangat rendah. Cooper mengetahui kalau panel surya pesawat itu bisa memberi daya untuk seluruh ladang mereka. Melihat hal itu, Cooper mengejarnya untuk mengambil alih kendali pesawat itu tanpa mempedulikan bannya yang masih belum diganti. Dan ya, akhirnya mereka berhasil mengendalikan pesawat tersebut dari laptopnya sendiri. Singkat cerita, Cooper dan anak-anaknya telah sampai di sekolah, di mana Cooper diberitahu kalau ia dipanggil oleh para guru untuk menemuinya. Sesampainya Cooper di ruang guru, ia diberitahu kalau nilai-nilai Tom sangat bagus dan ia bisa menjadi petani yang hebat. Namun Cooper tidak mau Tom menjadi petani, di mana Cooper menginginkan Tom untuk kuliah dan menjadi seorang insinyur, karena Cooper sendiri sebenarnya adalah seorang insinyur cuy. Sang guru kemudian berkata, kalau saat ini dunia sudah tidak lagi membutuhkan yang namanya insinyur, melainkan yang dibutuhkan adalah seorang petani jenius yang bisa mengatasi wabah kelaparan yang menimpa mereka. Karena mereka saat ini tidak membutuhkan teknologi, tapi yang mereka butuhkan adalah makanan. Beberapa waktu kemudian, diadakanlah sebuah pertandingan baseball yang disaksikan oleh banyak orang. Namun saat semua orang tengah menikmati pertandingan tersebut, tiba-tiba badai salju kembali muncul, yang mengharuskan pertandingan dibatalkan saat itu juga. Setelah beberapa saat, badai debu tidak kunjung mereda, bahkan malah tambah memburuk, yang membuat mereka harus memakai masker agar tidak menghirup udara debu tersebut. Sesampainya di rumah, Cooper menyuruh Tom dan Murphy untuk menutup jendela kamarnya. Yang kemudian, Murphy pun langsung bergegas menuju ke kamarnya yang diikuti oleh Cooper. Setelah menutup jendela kamar Murphy, mereka berdua pun menemukan sebuah pola garis-garis misterius yang terbentuk dari debu yang menutupi kasur Murphy. Cooper menyimpulkan bahwa pola itu disebabkan oleh variasi gravitasi. Pola tersebut juga menunjukkan sebuah titik koordinat suatu tempat cuy. Mengetahui hal tersebut, saat badai sudah mereda, mereka berdua pun langsung bergegas untuk pergi menuju tempat rahasia itu. Hingga di malam harinya, mereka sampai di sebuah jalan buntu yang dihalangi oleh sebuah pagar. Dan saat Cooper hendak mengecek tempat itu, tiba-tiba Step away from the fence.
Cooper dibawa ke sebuah ruangan oleh sebuah robot yang bernama TARS. Ia menginterogasi Cooper tentang bagaimana caranya ia bisa menemukan koordinat tempat yang sangat rahasia ini. Namun Cooper tak mau menjawab sebelum mereka mengembalikan putrinya. Yang kemudian datanglah seorang perempuan yang bernama Amelia yang langsung bawa Cooper ke sebuah ruangan lainnya yang berisi lebih banyak orang, termasuk juga Murphy pun ada di situ. Di sini Cooper bertemu dengan mantan partner kerjanya di NASA dulu bernama Profesor Brand. Jadi perempuan yang bernama Amelia tadi adalah anaknya Profesor Brand, cuy. Sama seperti robot tadi, para profesor di sini juga menanyakan tentang bagaimana Cooper bisa menemukan koordinat tempat ini. Karena tempat ini sangatlah rahasia, bahkan koordinatnya sampai dilindungi dan dirahasiakan oleh negara dari masyarakat luas. Yang kemudian Cooper berkata kalau ia hanya akan membuka mulut jika ia dan Murphy dijamin bisa keluar dengan selamat dari tempat ini. Amelia pun mengatakan kalau tidak akan terjadi apa-apa kepada mereka, karena tempat ini adalah markas milik NASA. Cooper pun sedikit terkejut mendengar hal tersebut, karena semenjak kegagalan misi di masa lalu, para masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk menghentikan proyek NASA meneliti antariksa. Para masyarakat menganggap kalau proyek ini hanya akan merugikan negara dan tidak ada hasilnya. Kemudian Profesor Brand menjelaskan kalau pemerintah ingin NASA tetap melanjutkan penelitian mereka. Namun agar tidak menimbulkan kerusuhan di masyarakat, dibuatlah markas rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun, cuy. Profesor Brand mengatakan kalau makanan pokok seperti gandum dan lain-lain sudah habis beberapa tahun lalu, dan hanya jagung yang tersisa sampai saat ini. Namun ia juga yakin kalau tak lama lagi jagung juga akan mati dan habis. Kemudian Cooper menanyakan tentang rencana Profesor Brand untuk menyelamatkan bumi. Namun Profesor malah berkata kalau mereka tidak ditakdirkan untuk menyelamatkan bumi, melainkan mereka ditakdirkan untuk meninggalkan bumi. Dalam arti lain, untuk mengatasi masalah ini, mereka harus mencari planet baru yang bisa dihuni oleh tumbuhan, manusia, dan binatang. Dan benar saja, setelah menjelaskan semuanya kepada Cooper, Profesor pun mengajaknya untuk bergabung dalam misi mencari planet baru. Karena kebetulan Cooper adalah pilot terbaik yang pernah dimiliki NASA. Setelah banyak pertimbangan yang matang dan demi masa depan keluarganya, akhirnya Cooper pun memutuskan untuk ikut dalam misi tersebut. We need a pilot, and this is the mission that you would allow spending on space exploration. Kemudian di ruang rapat, salah seorang profesor, kita sebut dengan nama Romilly, mempresentasikan kalau terdapat sebuah lubang hitam di dekat planet Saturnus. Sebuah lubang hitam yang menuju ke galaksi lain. 10 tahun lalu, mereka pernah mengirim sebuah pasukan astronot yang dipimpin oleh Dr. Mann. Namun mereka tidak pernah kembali sampai saat ini. Sepulangnya ke rumah, Murphy sangat marah kepada Cooper karena ia mengetahui kalau Cooper akan meninggalkannya dalam waktu yang sangat lama. Namun Cooper tak mau pergi dengan kemarahan anaknya, sehingga ia terus membujuk Murphy agar mau mengerti akan situasi saat ini. Namun Murphy malah menunjukkan sebuah pesan yang ia yakini dari hantu di kamarnya, yang berisikan sebuah kata untuk tetap tinggal. Namun Cooper tidak menghiraukannya. Yang kemudian Cooper memberikan sebuah jam tangan kepada Murphy dan mengatakan kalau mungkin saja waktu di bumi dan di luar angkasa berbeda. Bisa jadi saat Cooper pulang nanti mereka telah menjadi seumuran. Niat Cooper sebenarnya mengatakan itu adalah untuk menghibur Murphy. Namun di luar dugaan, perkataan itu malah membuat Murphy semakin marah dan membuang jam tangan tersebut. Sehingga Cooper pun terpaksa harus pergi dengan anaknya yang masih marah. Hey, can I use your truck while you're gone? I mean your job. Engines look good. Beginning roll program. There is Mach 1. What a great idea. I have a
Q-Lot I can use operation. Cooper pergi keluar angkasa dengan beranggotakan 4 orang, di mana ada dirinya, Amelia, Romilly, dan juga Doyle. Mereka menggunakan sebuah stasiun luar angkasa yang disebut dengan Endurance untuk mencari tahu 3 planet potensial yang dapat dihuni oleh umat manusia. Misi mereka menghadapi berbagai tantangan dan rintangan di luar angkasa, termasuk efek relativitas waktu yang membuat mereka mengalami perbedaan waktu di planet-planet yang berbeda. Dan ternyata 1 jam mereka berada di sini sama dengan 7 tahun di bumi, cuy. Setelah mengaitkan pesawat dengan Endurance, mereka pun bergerak menuju ke planet Saturnus untuk pergi ke lubang hitam. Karena untuk menuju ke planet yang direkomendasikan oleh Dr. Mann, terlebih dahulu mereka harus melewati lubang hitam tersebut, cuy. Some of them. First handshake. Singkat cerita, meskipun mereka mengalami banyak gangguan, namun mereka telah berhasil melewati lubang hitam atau lubang dimensi waktu dan sampai di salah satu planet yang direkomendasikan oleh Dr. Mann. Nama planet itu adalah planet Miller, cuy. Namun kenyataan dengan data yang dikirimkan oleh Dr. Mann sangatlah berbeda. Mereka menemukan bahwa planet Miller yang dijelajahi oleh Dr. Mann tidak dapat dihuni karena kondisinya yang buruk, di mana seluruh permukaan planet ini dipenuhi dengan air dan tidak ada daratan sama sekali. Namun meski begitu, Amelia dan Doyle tetap berusaha mencari sisa-sisa data yang ditinggalkan oleh Dr. Mann. Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba sebuah ombak besar datang dan siap menghantam mereka. Melihat hal itu, Tars pun langsung bergegas untuk menyelamatkan Amelia yang masih berada cukup jauh dari pesawat. Dan beruntungnya, Amelia berhasil selamat. Namun tidak dengan Doyle, di mana dia tewas tersapu ombak tersebut karena tidak sempat naik ke dalam pesawat. Dan karena ombak tadi pun membuat mesin pesawat mereka basah dan harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum kembali dinyalakan, di mana mereka butuh waktu berjam-jam untuk dapat mengeringkan mesin pesawat mereka, yang artinya puluhan tahun telah terlewat di bumi, cuy. Akan tetapi, belum sempat mesin mereka kering, ombak yang sama besarnya kembali mendatangi mereka. Yang mau tidak mau, Cooper pun terpaksa harus menyalakan mesin pesawatnya untuk melarikan diri. Singkat cerita, Cooper dan Amelia berhasil selamat dan kembali ke Endurance, di mana mereka disambut oleh Romilly dan ia mengatakan kalau mereka telah pergi selama 24 tahun. Cooper kemudian pergi ke sebuah ruangan untuk melihat pesan yang dikirim oleh Tom dari 23 tahun yang lalu. Tom menceritakan semua yang telah mereka lalui tanpa adanya Cooper di sisi mereka, yang mana Murphy masih sangat marah kepada Cooper karena meninggalkannya. Tom juga menceritakan kalau ia telah memiliki seorang pacar yang bernama Lois. Dan beberapa tahun kemudian, Tom kembali mengirimkan pesan bahwa ia kini telah menikah dan memiliki seorang anak yang ia beri nama Coop. Tidak hanya itu, Tom juga memberitahu dalam pesan tersebut bahwa Donald telah meninggal dunia. Dan ternyata, Murphy akhirnya juga mau mengirimkan pesan kepada Cooper, di mana saat ini Murphy sudah seumuran dengan Cooper dan kini ia telah menjadi seorang ilmuwan di NASA. Beberapa waktu kemudian, diperlihatkanlah kalau Profesor Brand kini tengah terkena penyakit serius dan divonis kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Namun sebelum pergi, ia ingin meminta maaf kepada Murphy kalau ia telah mengecewakannya dan telah membohonginya. Karena sebenarnya ayahnya tak perlu pergi ke antariksa
karena tak ada jaminan bagi mereka untuk bisa menyelamatkan umat manusia. Dan setelah mengatakan itu, Profesor pun menghembuskan nafas terakhirnya cuy. Yang kemudian, Murphy pun langsung membuat sebuah pesan video yang memberitahukan kalau Profesor telah meninggal dan tentang kebohongan Profesor tentang misi mencari planet baru. Di sisi lain, Cooper dan yang lain pergi ke planet kedua yang disebut dengan planet Man, di mana keadaan planet ini pun juga sama buruknya dengan planet Miller. Tidak ada kehidupan sama sekali di planet ini dan hanya dipenuhi dengan salju dan tanah yang gersang. Bahkan di planet ini tak ada oksigen sama sekali cuy. Di sini mereka menemukan sebuah markas bekas Dr. Man yang saat mereka memasukinya, mereka menemukan sebuah tabung mesin tidur yang ternyata di dalamnya terdapat seseorang yang tengah tertidur. Dan ternyata orang itu adalah Dr. Man. Setelah itu, Amelia dan Cooper pun melihat pesan yang dikirimkan oleh Murphy. Dan ya, mendengar pesan tersebut, Cooper pun sedikit marah dan berniat untuk segera pulang ke bumi. Yang kemudian, Dr. Man mengatakan kalau Profesor tidak pernah berniat untuk menyelamatkan umat manusia. Dia hanya berusaha memecahkan penelitiannya tentang gravitasi. Dan itu pun sudah Profesor pecahkan sebelum Dr. Man dikirim ke antariksa. Namun data tersebut belum cukup untuk menyesuaikan relativitas gravitasi. Ia harus melihat ke dalam lubang hitam untuk mendapatkan tambahan data yang diperlukan. Profesor tahu betul kalau tak ada planet lain yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Dr. Man kemudian mengajak Cooper untuk melihat-lihat sekitar planet ini sebelum ia kembali pulang. Namun tiba-tiba, Dr. Man mencabut transmisi jarak jauh milik Cooper dan mendorongnya ke dalam jurang. Akibat kaca helmnya yang pecah pun membuat Cooper kesulitan bernafas dan ia sangat tersiksa akibat hal itu. Namun beruntungnya, Cooper berhasil menemukan transmisi jarak jauhnya dan langsung menghubungi Amelia untuk minta bantuan agar ia menjemputnya. Mengetahui hal tersebut, Amelia pun langsung menemui Cooper, memberinya tabung kecil yang berisi oksigen dan bergegas membawanya masuk ke dalam pesawat. Yang kemudian, Cooper mengatakan kepada Amelia kalau Dr. Man berbohong tentang data yang ia kirim ke bumi selama ini. Sementara Romilly yang tengah memeriksa data Dr. Man pun juga menemukan kalau datanya sama sekali tidak cocok. Yang kemudian Dr. Man melakukan ini semua karena ia tak mau hidup dengan rasa malu, sehingga ia mencoba membunuh Cooper dan juga Romilly sebelum kabur ke Endurance. Namun beruntungnya Cooper berhasil selamat dan keduanya pun mengejar Dr. Man yang tengah menuju ke Endurance dan berniat untuk memanipulasi Endurance. Mereka tiba tepat waktu saat Dr. Man memaksa berlabuh ke Endurance. Dr. Man menewaskan dirinya sendiri ketika Palka Endurance kehilangan tekanan udara dan meledak. Menyadari masih ada harapan untuk membantu Murphy dan menyelamatkan umat manusia, Cooper dan Amelia pun menyusun sebuah rencana, yaitu menerbangkan Endurance ke Cakrawala Gargantua atau lubang hitam dan mengirim TARS ke dalamnya untuk mengumpulkan data mengenai singularitas di balik lubang hitam tersebut, yang kemudian melempar pesawatnya dengan bantuan gravitasi ke arah planet Edmunds atau planet ketiga. Akan tetapi, mereka tidak bisa pergi bersama menuju ke planet Edmunds karena bahan bakar mereka saat ini hanya bisa untuk mengirim satu orang saja. Sehingga Cooper pun harus berkorban dan berbohong kepada Amelia, yaitu mengirimkan pesawatnya sendiri ke Gargantua agar Amelia dapat keluar dari tarikan gravitasi. Cooper melontarkan dirinya sebelum pesawatnya hancur, yang hal itu malah membuat dirinya terjebak di ruang luar dimensi tempat waktu tidak bersifat linier dan berada di sebuah ruang yang bernama Tesseract, tepatnya di kamar tidur Murphy, namun di dimensi yang berbeda.
ia sekarang mampu menyaksikan setiap detik hidup Murphy secara bersamaan. Lalu ia juga menyadari bahwa dirinya adalah hantu yang mencoba berkomunikasi dengan Murphy. Karena sebenarnya yang mengirimkan sebuah pesan yang berisi untuk tetap tinggal itu adalah Cooper sendiri cuy. Ia mencoba mencegah dirinya di masa lalu untuk pergi ke antariksa. Dan Cooper juga dapat memancarkan data yang dikumpulkan TARS melalui batasan dimensi agar Murphy bisa menyelesaikan persamaan gravitasi yang diteliti oleh Profesor Brand. Dan dengan demikian, misi Cooper pun akhirnya selesai, di mana makhluk luar dimensi, manusia yang telah berevolusi dan melintasi alam semesta fisik, menutup ruang Tesseract tersebut dan melepaskan Cooper kembali ke tata surya melalui lubang cacing di dekat planet Saturnus. Yang kemudian, Cooper pun ditemukan oleh ilmuwan NASA dan bangun di stasiun NASA yang berperan sebagai pemandu wahana pengangkut umat manusia menuju lubang cacing. Tidak hanya itu, Cooper kemudian juga bertemu kembali dengan Murphy yang saat ini merupakan wanita lanjut usia. Setelah mengatakan kata-kata perpisahan untuk terakhir kalinya, Cooper kemudian pergi dan mengambil salah satu pesawat NASA untuk masuk ke lubang cacing guna mencari Amelia yang telah menemukan sisa-sisa ekspedisi Edmunds, sekaligus planet yang dapat menopang kehidupan. Dan film pun berakhir cuy. Dan itulah tadi keseluruhan dari alur cerita film Interstellar. Semoga kalian terhibur dengan konten yang saya bawakan ini ya cuy. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita manusia hanya bisa berencana, sedangkan Tuhanlah yang menentukannya. Sekian dari saya Mursyid Muhammad. Serailah mohon maaf dan sampai jumpa di konten alur cerita film berikutnya. Bye bye.